Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir dalam kajian. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan dapatkan bagian syafaat beliau. Hadirin para bapak, para ibu-ibu, kajian kita hari ini berkaitan dengan ma jaa fil kuhani wa nahwihim, berkaitan dengan bab dukun dan sejenisnya. Dukun. Hari ini kita akan membahas tentang perdukunan, dukun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawa Muslim fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, qala Rasulullah bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Man ata, siapa yang datang, siapa yang mendatangi, arrafan, mendatangi tukang ramal. Nanti ada arrafan, ada kahin. Nah itu 11-12 tuh sama tuh. Jadi siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, maka dia salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi sampai semacam itu ya. Siapa yang datang ke Arrafat, tukang ramal, maka salatnya, kata Nabi, tidak diterima selama 40 hari. Imam Nawawi dan yang lainnya berkata, sholatnya itu tidak mendatangkan pahala baginya, meskipun sholatnya itu menggugurkan kewajibannya. Jadi 40 hari dia datang ke Arrafan, dia datang ke tukang ramal, dukun, lalu membenarkan perkataannya, maka 40 hari tidak diterima sholatnya. Imam Nawawi, saya ulangi, Imam Nawawi dan yang lainnya berkata, sholatnya itu tidak mendatangkan pahala, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu posisinya dukun atau tukang ramal. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud.
Kalau tadi yang pertama adalah hadis riwayat Muslim, yang kedua hadis rawahu Abu Dawud. Walil arba'a wal hakim wa qala sahihun ala syartihima 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lain, Nabi mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Diriwayatkan dari Hakim dan dari Imam 4, perawi Imam 4 dan juga Imam Hakim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sekali lagi ya, Nabi sudah ngajari tauhid yang lurus. Jangan ini, jangan ini, jangan. Tapi sekarang kesyirikan, perdukunan dipertontonkan di depan publik. Seakan-akan kemudian tidak berkaitan dengan agama. Agama Islam sangat jelas berkaitan dengan dukun, berkaitan dengan tukang ramal, berkaitan dengan yang sebangsa dengan itu. Jadi ya bagaimana? Kita negara muslim yang besar sekali, tapi satu saat yang semacam itu yang kemarin terjadi dipertontonkan di seluruh dunia. Itu muslim, kita muslim, tapi ada yang mempertontonkan semacam itu. Ini berbahaya sekali. Dalam berkaitan dengan semacam itu, berkaitan dengan bab ini, yaitu bab tentang dukun dan sejenisnya, wa nahwihim ini, bisa saja ada orang yang dianggap sebagai orang punya kelebihan atau wali atau apalah, tapi sebenarnya perbuatannya kayak dukun. Jadi tidak kayak dianggap sebagai apa? Kayak dianggap sebagai wali, padahal tidak. Banyak orang yang kemudian tertipu dengan itu. Wali Allah itu siapa? Kalau cerita wali kan begitu. Banyak yang tertipu. Oh itu wali, itu begini. Padahal sebenarnya dia adalah tukang ramal. Padahal sebenarnya dia adalah dukun. Tapi bajunya itu bisa baju kaya-kaya orang soleh. Padahal enggak. Wali Allah itu siapa? Coba kita lihat di dalam surat 10. Surat 10. Surat 10 itu surat Yunus. Lihat suratnya, surat 10, surat Yunus, ayat 62-63. Surat Yunus, surat 10, ayat 62-63. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Suratnya surat Yunus, surat 10, ayat 62-63. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Wali itu dekat, asal artinya wali itu dekat. Jadi walia, yali, itu artinya dekat.
Kalau Allah itu al-wali, Allah itu kan ada wali, al-wali, atau nanti di ayat yang lain ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada al-wali, Allah itu berarti sangat dekat. Saking dekatnya Allah kemudian memberikan pertolongan. Jadi wali itu sangat dekat asal artinya. Nah, kalau ada orang yang misalkan dia adalah wali Allah, berarti dia orang yang dekat dengan Allah. Kita nggak tahu siapa kan nggak tahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Siapa yang namanya wali-wali Allah itu? Lanjutan ayat 63. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Itulah namanya wali-wali Allah. Jadi syaratnya namanya wali Allah itu beriman sama bertakwa. Jadi variabel iman, variabel takwa memang banyak. Tapi semacam itu. Jadi bukan sebagai standar, misalkan ada orang bisa terbang, oh itu wali Allah, nggak kayak gitu. Nah, pula kayak gitu. Dia bisa berjalan di atas air, oh itu wali Allah, nggak kayak gitu. Bukan standarnya bisa terbang, standarnya bisa berjalan di atas air, misalkan kayak gitu. Kemudian bisa nangkep jin, dimasukkan ke botol. Nggak ada kayak gitu standar wali Allah. Nggak ada. Standar wali Allah adalah surat Yunus, surat 10 ayat 62-63. Wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itu namanya wali-wali Allah. Nah, jadi berkaitan dengan kahin, berkaitan dengan arrofan. Ada kahin, ada arrofan, ada tukang ramal yang pakai apa itu? Tangan ya. Tukang ramal di tangan lah, tukang ramal pakai apa itu ya? Apa bola lampu ya? Apa macam lah itu. Islam itu sudah hilang semua harusnya itu. Yang kayak begitu bagi orang-orang yang bertauhid tidak percaya. Atau apa itu Bu namanya? Zodiak. Apa namanya tuh? Zodiak. Bintang, zodiak, macam itu kan begitu. Siapa yang lahir di misalkan bulan ini, kemudian akan semacam ini. Minggu ini akan mendapatkan kejutan yang besar, misalnya kayak gitu. Ya kan gitu kan di zodiak gitu. Minggu ini akan mendapatkan kejutan yang besar. Betul dapat kejutan. Apa kejutannya? Minyak goreng harganya langka. Nah, itu kejutannya ini. Harganya mahal. Minyak goreng langka. Itu kejutannya tuh. Udahlah, kalau orang Islam zodiak apa itu namanya Bu? Taurus kayak gitu ya. Itu Virgo. Ada Taurus, ada Leo. Apa itu? Ya, sebentar. Kalau saya bulan Mei udah itu. Apa semua beda? Islam sudah meninggalkan itu semua. Tidak ada. Dulu.
Nah, ternyata mantan semua nih, mantan semua nih. Jadi nggak ada bintang bisa memberikan manfaat atau apa dan sebagainya. Jadi nggak semacam. Apalagi apa itu Bu? Membuat kemarin itu kayak membuat kemenyan ya, membuat lubang terus dibakar, tadi kasih apa supaya air hujannya kegeser, kan begitu ya. Nanti ibu tengok masing-masing. Sekarang pun boleh ibu tengok masing-masing. Doa Rasul bagaimana mohon kepada Allah supaya hujan itu pindah. Coba dicek di HP-nya. Hadisnya bertebaran. Allahumma hawalaina wala alaina. Ada terus itu nanti. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, bukan kepada kami. Turunlah hujan di dataran-dataran tinggi, di lembah-lembah, di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Ya Allah, letakkanlah di sana ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu yang Rasul ajarkan. Bukan nabu apa itu? Teng-teng. Jadi pawang hujannya kemarin kehujanan. Kan kecil itu kan Bu? Pawang hujan kehujanan. Kata BMKG begini, itu kami memprediksi durasi hujan pas di jam itu memang berhenti, bukan karena itu kata BMKG. Memang kan hujan ada durasinya, kan nggak terus. Memang pas durasinya itu berhenti. Itu Indonesia sekali lagi ya. Indonesia ini muslimnya sangat besar, tapi dipertontonkan yang semacam itu kan ngeri. Ya, jadi misalkan minta doa ke orang tua yang paling bagus. Kalau orang tuanya masih hidup, minta doa ke orang tua. Kalau misalkan mama atau ayah, doakan ya, doakan kami mau ada hajat, kalau mau ada apalah kegiatan, mohon doanya supaya lancar dan seterusnya. Doa orang tua itu yang paling makbul, paling manjur, kan begitu itu doa orang. Itu bukan apa itu. Maksudnya, tapi alhamdulillah kita maksudnya sudah ngaji itu tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang tauhid, mana yang campur kesyirikan. Jadi semacam. Baik, hadirin para bapak, saudara, para ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kalau kita lihat Rasulullah SAW juga beliau mengatakan ya, dari Imran bin Husayn, hadis rawahul Bazzar dengan isnad yang bagus. At-Tabrani juga meriwayatkannya dalam Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang meramal atau minta diramal. Coba, kata Nabi kayak gitu. Tidak termasuk golongan kami orang yang meramal, orang yang minta diramal, orang yang melakukan praktek perdukunan, atau orang yang meminta ditangani oleh dukun. Yang melakukan praktek perdukunan, yang minta ditangani oleh dukun juga, kata Rasulullah semacam itu. Tidak termasuk golongan kami. Menyihir atau meminta disihirkan. Orang yang menyihir kena, termasuk bukan golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang minta disihirkan, betul dia nggak bisa menyihir, tapi datang kepada orang yang bisa menyihir, sihirkan dia. Nah itu sama. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dia katakan,
maka dia benar-benar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau yang seperti hipnoterapi, dia menghipnotis untuk penyakit itu kan ada orang melakukan hipno, dia itu termasuk pada ini juga nggak Ustaz? Hipnotis itu. Kalau cerita dukun ini Bu berkaitan dengan dia kolaborasinya dengan setan, dengan jin. Kalau sudah semacam itu, posisinya pasti kolaborasinya dengan setan. Nggak, kadang ada orang yang ini ngajari, tenangkan, dibimbing aja, tenangkan jiwa. Kan begitu, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, kayak gitu kan, diarahkan tenangkan. Sebenarnya Islam itu sudah ngajari tenang. Nggak usahlah ada orang yang mengarahkan tenangkan pikiranmu, misalkan nggak ada kan. Islam sudah ngajari tenang. Mana ayatnya yang Islam ngajarkan tenang? Coba dibuka di dalam surat 13. Surat 13 itu surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cari sendiri ya Bu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu cara Allah ngajari tenang. Coba. Allah ngajari tenang. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah, sudah ada yang ketemu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Anak-anak tahfidz sudah ada yang Ar-Ra'd lebih ya? Yang sudah lebih Ar-Ra'd banyak. Alhamdulillah. Suratnya surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke-28. Cara Allah ngajari di Quran tenang itu bagaimana? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi memang ya, ini caranya supaya tenang, mengingat Allah. Jadi sebenarnya ya cara tadi itu kan terapi apa dan seterusnya itu ya nggak apa-apa sih kalau terapi aja lah ya. Ayo tenangkan dirimu, dibimbing, tenangkan saja, konsentrasi ya, doa kepada Tuhan, katanya kayak gitu. Tapi sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Tenang itu kayak gitu, berzikir kepada Allah. Maka itu posisi. Kalau sempit juga, sempit. Kali ini kan caranya. Kok dada sempit juga digambarkan di dalam surat 15. Coba kita buka. Yang barusan tadi surat 13. Kemudian kita geser ke surat 15. Surat 15, surat Al-Hijr, ayat 97, 98, 99. Jadi suratnya surat 15, 3 ayat terakhir di surat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sempit Muhammad, kata Allah. Satu saat dada Rasul juga sempit juga. Dada Nabi, teks di Qur'annya itu dada Nabi sempit.
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu Muhammad, dadamu sempit disebabkan cemoohan mereka. Bima yaqulun, karena mereka banyak mencemooh Nabi. Terus kalau dada sempit caranya bagaimana? Kalau tadi kan surat Ar-Ra'd tadi kan dengan cara berzikir, tenang, tentram hati. Kalau ini fasabbih, bertasbihlah, ya berzikir juga sih. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, jadilah kamu termasuk orang yang sujud atau sholat. Sholatlah. Kalau sempit dada, sholatlah. Kalau nggak tenang, mendekat, sholatlah. Insya Allah tenang. Berzikirlah. Kalau tadi kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah, sholatlah. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Itu kan janji Allah. Itu kan firman Allah. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi sembah Tuhan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Makanya Islam sudah ngasih tahu, enggak usahlah. Kemudian tadi itu kan berkaitan dengan meramal lah, minta diramal lah. Jadi sama tuh. Kepada Allah saja. Caranya tenang ini. Orang minta diramal kan supaya seneng kan? Kan seneng. Oh ini nanti kehidupanmu akan begini. Oh sebentar lagi ketemu misalnya, sebentar lagi ketemu jodohmu ya nanti. Pokoknya apa tadi yang Gemini apa namanya? Rasi bintang akan begini, ketemu ini akan mendapat ini. Ternyata yang rasi itu juga yang satunya enggak, yang satunya ya. Itu bohong semua ternyata. Makanya Nabi mengatakan meramal, minta diramal, praktek perdukunan, minta ditangani oleh dukun. Coba, minta ditangani oleh dukun sama aja. Dia memang nggak bisa berdukun, nggak bisa membuat dukun, tapi dia minta ditangani oleh dukun, sama itu Bu. Itu gambarannya. Jadi ini gambaran bagaimana posisi. Maka Islam jauh dari itu semua. Hari primbon namanya ya, apa weton ya, kalau orang Jawa itu apa namanya tuh, primbon, weton. Saya ini orang Jawa itu, tapi saya nggak kenal itu keluarga, nggak kenal itu, karena mulai generasi bapak saya dulu sudah nggak kenal itu, karena dulu ngaji, bapak ngaji. Ibu juga mengaji, jadi ngitung-ngitung yang kayak gitu itu nggak kenal, sudah nggak. Nah, jadi posisinya sekali lagi dihitung dan seterusnya nggak ada. Kalau mau menikah, ya menikah saja. Apalagi Muharram, jangan menikah di bulan Muharram. Kalau Suro ya, Suro. Muharram itu Suro itu. Jangan nanti begini enggak. Tapi kalau orang sini kok Medan ini alhamdulillah nggak gitu. Menikahnya orang Sumatera khususnya di Medan, kapan gedung kosong itu pesta. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Mana gedung yang kosong, itu pesta ya. Jadi bukan karena hitung-hitungannya, karena apa? Karena ngantri gedung kosong. Yang itu apa? Jadi nggak ada itu. Itu namanya tukang ramal. Ya namanya mau apa ya bukan gitu. Wali itu wali, jangan kan gitu. Wali itu ada dua, ada waliullah, ada walius syaiton. Jangan salah. Ada wali
wali Allah, ada wali syaitan. Itu juga. Jadi artinya apa? Jangan terkecoh dengan semacam itu. Jangan ya nanti akan bahaya semacam ini. Dalam artian kalau menikahnya di hari Sabtu apa gitu, nanti berbahaya dalam kehidupanmu, sulit sengsara. Padahal itu masih gaib, nggak tahu. Makanya itu namanya tukang ramal. Tukang ramal, Bu. Tukang ramal. Iya, orang lain yang melakukannya, bukan kita. Tapi kata Rasul mengatakan, tidak termasuk golongan kami orang yang meramal dan minta diramal. Coba, meramal dan minta diramal. Orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang yang minta ditangani oleh dukun. Memang kita misal ada orang, saya nggak bisa berdukunan, tapi dia minta ditangani oleh dukun, sama aja, Bu, semacam itu. Memang dia nggak bisa berdukun, nggak bisa melakukan amalan dukun, tapi diminta ditangani sama dukun. Makanya Rasul mengatakan termasuk yang tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan perdukunan, praktek perdukunan, atau orang yang minta ditangani oleh dukun. Makanya hal-hal yang semacam itu sudah Rasulullah SAW sampaikan mulai zaman dulu. Tapi itu sampai zaman sekarang juga masih ada. Kesyirikan itu memang ada aja, Bu, zamannya. Dukun pun nggak hilang kan? Berarti mulai zaman dulu sudah ada cerita dukun, ada tukang sihir. Kalau di Quran dikatakan ada tukang sihir, kan begitu. Tapi ingat, tukang sihir ya, tukang sihir tukang sihirnya Fir'aun kan ujung-ujungnya apa? Beriman. Tukang sihirnya Fir'aun yang asalnya memusuhi Nabi Musa alaihissalam, terus kemudian kalah, apa yang terjadi? Beriman. Nah, kalau ada dukun, kalau ada tukang ramal, misalkan kayak gitu kan, kemudian bertaubat, tukang sihir, kemudian bertaubat, tukang tenun, atau macam lah kalau namanya kan macam-macam di sini, tukang santet kalau bahasa kita, terus bertaubat. Kok sebagaimana tukang sihir Fir'aun, ya nggak apa-apa. Dulu itu sampai, Bu, tukang sihir Fir'aun itu menuduh Nabi Musa sama Harun itu apa tuduhan mereka? Coba dicek di dalam surat Toha. Surat Toha itu surat yang ke-20. Kita cek di dalam surat Toha, surat yang ke-20. Ibu lihat bagaimana tuduhan tukang sihir Fir'aun. Ayat 63. Ibu lihat surat 20, surat Toha, ayat 63. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 63. Qalu in hadani lasahiran yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Mereka mengatakan, tukang sihir Fir'aun, mereka menuduh, in hadani lasahiran, sungguh dua orang ini itu maksudnya, Bu, Nabi Musa sama saudaranya Nabi Harun. Mereka nuduh kepada Nabi Musa sama Nabi Harun, sungguh dua orang ini adalah tukang sihir. Yuridani ayyukhrijakum min ardikum,
keduanya ingin mengusir kalian dari negeri kalian. Kata mereka, bisihrihima, dengan sihir keduanya. Jadi tukang sihir Fir'aun menuduh Nabi Musa sama Nabi Harun tukang sihir. Ini dia ingin mengusir kalian, kata mereka, dengan sihir itu. Au wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Dan keduanya ingin untuk menghilangkan tradisi nenek moyang kalian. Jadi zaman dulu tuduhan menghilangkan tradisi nenek moyang itu sudah pernah dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Jadi orang-orang itu menuduh Musa sama Harun, ini tukang sihir, ingin mengusir kalian dan ingin supaya dia ingin melenyapkan tradisi nenek moyang kalian. Coba. Jadi mulai zaman dulu tradisi itu sudah ada yang mempertahankan. Dan ternyata alasan yang di Indonesia sekarang itu adalah kearifan lokal. Itu tradisi dan seterusnya. Islam menghilangkan tradisi yang berkaitan dengan syirik, Islam memberikan yang lurus untuk mengambil pelajaran. Nah akhirnya tukang sihir itu ibu beriman. Saya ulangi, tukang sihirnya Fir'aun itu beriman. Coba dicekkan biar ada rangkaian, karena terbuka tadi mereka tukang sihir itu memusuhi Nabi Musa sama Harun, menuduh yang enggak, tapi ketika memang sudah kalah, akhirnya mereka beriman. Ayat 70 itu suratnya sama, surat Toha ayat yang ke-70. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka tukang-tukang sihir tadi itu tersungkur seraya sujud. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Mereka tersungkur seraya sujud, kemudian mereka berkata, apa yang diucapkan mereka? Amanna, kami beriman. Amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman terhadap Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Nah ini ucapan siapa? Ucapan dari tukang sihir Fir'aun. Jadi yang asalnya sesat, yang asalnya bengkok, yang asalnya kali ini tukang sihir, misalkan kok dukun, kemudian siapa aja lah, tukang ramal, tukang sihir yang memang posisinya banyak yang syirik. Tapi selama beriman kepada Allah dan mereka bertaubat, ini putus-putus ya. Putus satu lagi bisa. Jadi posisinya fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka tukang sihir itu tersungkur seraya bersujud. Lalu kemudian kami beriman. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Jadi siapa saja yang bertaubat, siapa saja yang kembali di jalan Allah, walaupun dulunya mau tukang ramal, ada arrafan atau kahinan atau sakiron, tukang sihir, siapa saja yang kemudian mereka bertaubat, maka niscaya kalau benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Termasuk ini contohnya tukang sihir Fir'aun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang kita diskusikan Ibu? Silakan.
masalah biasa kan, namanya orang kan punya masalah masing-masing. Lalu kemudian bertanya, tempat bertanyanya kemudian ngasih solusi. Ya kalau misalkan masalah ini, ya amalkanlah ini, amalkanlah ini. Misalkan kok Bu sempit, ya pas pula rezekinya agak sempit. Terus dijawab sama yang ditanya, amalkanlah ini. Ternyata yang diajarkan, amalkanlah sholat duha, kan gitu. Misalkan gitu. Berarti kan jawabannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maksudnya kan sholat duha yang 4 rakaat bisa ya Allah akan mencukupi kehidupannya. Atau misalkan amalannya apa? Misalkan kok sempit kehidupan, banyak-banyak beristighfar karena permohonan ampun kepada Allah itu bisa membuka-buka pintu kesulitan. Banyak istighfar dan seterusnya. Ya udah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasul. Ambil aneh-aneh ya Bu, orang zaman sekarang ya. Kenapa Pak 7 masjid ya dan begitu kan? Kok tanya ke saya itu saya kasih air isi ulang. Enggak gitu, enggak. Jadi artinya untuk apa kan begitu air itu? Enggak pakai semacam itu dibuat-buat sendiri itu. Kalau kemudian misalkan diganggu orang, ini Bu, misalkan diganggu orang, misalkan kayak tadi kan diganggu orang. Terus kemudian dia diruqyah. Nah, itu beda lagi kan? Ruqyah itu salah satu yaitu untuk pengobatan. Ya udah ruqyah. Kalau ruqyah ini kan posisinya adalah misalkan sesuai dengan yang diajarkan Rasul ya, baca Yakul itu, baca macam-macam itu nanti ada bacaan ruqyah. Mau baca ayat kursi lah, mau baca inilah dan seterusnya. Ya kalau modelnya semacam itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian misalkan dia disihir orang, tapi berobatnya kemana? Berobatnya ke tukang sihir yang lain. Sama nggak kayak gitu? Sama Bu. Dia kena sihir itu ada. Sekali lagi, sihir itu ada. Dia terkena sihir, entah apa yang disihir. Misalnya tadi itu macam-macam. Lalu kemudian dia berobat ke orang yang sama-sama tukang sihir. Berarti yang ini kolaborasi dengan setan, yang sini kolaborasi dengan setan. Dia di dalam lingkaran setan. Kayak gitu posisinya. Nah ternyata di dalam Islam juga diajarkan bagaimana posisi ruqyah, kan begitu ceritanya tuh. Jadi ada ruqyah. Nah kalau ruqyah itu ya Rasulullah SAW ajarkan, dia posisinya ya udah nggak apa-apa. Makanya itu ada cerita ruqyah. Dibaca saja itu ruqyah, misalkan gitu. Insya Allah kalau Allah kemudian menghendaki juga, itu cara insya Allah kemudian sehat. Yakin dengan ruqyah Bu, masa yakin dengan dukun kan gitu? Masa yakin dengan yang bakar-bakar kemenyan, ngundang roh, kemudian pengobatannya masuk orang yang nggak sadar? Enggak. Islam tidak mengajarkan semacam itu bagian dari kolaborasi dengan setan. Maka yang lurus bagaimana? Yang lurus dengan cara ruqyah. Itu baru kemudian
Tiap hari apa yang kita baca itu adalah sebenarnya bagian dari ruqyah. Baca surat atau baca ayat kursi, baca surat-surat yang kul itu juga bagian ruqyah. Baca akhir surat Al-Baqarah di malam hari, Allah akan menjauhkan dari yang tidak disukainya. Kan begitu hadisnya? Dua ayat akhir surah Al-Baqarah akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukainya. Jadi ternyata setiap hari kita itu sebenarnya ruqyah diri sendiri. Jadi baca ayat kursi baik sesudah selesai sholat maupun misalkan kalau ibu baca di malam hari, itu bagian ruqyah. Nggak apa-apa, aman insya Allah, Bu. Aman. Kehidupannya aman selama dikerjakan semacam itu. Itu gambaran bagaimana. Jadi sekali lagi yang berkaitan dengan kuhan itu jamak dari kahin, perdukunan, arraf itu tukang ramal, kan begitu. Pokoknya yang berkaitan dengan itu semua, mau yang minta, mau yang mengerjakan, digambarkan dalam hadis sama-sama ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sudah ngaji, yang hal-hal semacam itu sudah jauh daripada kehidupan kita. Kenapa saya bahas ini, Bu? Karena kan ada yang ramai sekali di mau medsos, mau di televisi, semacam itu, sehingga kemudian kita bahas apa sih kata Nabi kita, apa yang disabdakan oleh Rasul kita tentang masalah perdukunan dan seterusnya. Baik. Ruqyah itu biasanya yang dibaca. Ya. Kita husnudzon ketika memang data biasanya ruqyah syariah, berarti kan ruqyah sesuai dengan yang dimudahkan. Kita husnudzon dulu, yang penting memang labelnya ruqyah syariah. Cuma kalau di dalamnya kok ada yang aneh-aneh, tarik diri, jangan semacam. Tapi selama Ibu yang dibaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, doa-doa dari Nabi dan seterusnya, itu adalah bagian dari ruqyah syariah. Jadi ya kita hadir ke sana dengan semacam itu karena memang ruqyah syariah, tak apa-apa. Tapi kalau masuk ke dalam bakar kemenyan, ada kepala kerbau pula di situ, nah itu nggak syariah lagi dulu. Itu sudah ada kepala kerbau yang mangap pula di sana kan di situ, kemudian ada kemenyannya macam-macam, nah itu tarik diri, jangan. Itu biasanya dan itu berkolaborasi dengan jin atau yang lain-lain. Nanti kolaborasi. Manusia dan jin itu kan dua dunia yang beda gitu ya, Kak. Maksudnya alam yang beda. Itu gimana, Kak? Memang kalau di dunia perdukunan itu komunikasi dengan jin itu memang terjadi, Kak. Memang maksudnya sesuatu yang misteri itu kan hanya Allah yang tahu gitu ya, Kak. Apakah bisa berkomunikasi, bisa dua makhluk yang beda? Surat jin, Bu. Kita buka dulu ya, surat jin. Ibu buka di dalam surat jin. Surat jin, surat yang ke-72 itu. Surat jin, surat 72, ayat yang ayat yang ke-6. Sebenarnya rangkaian dari atas, cuma itu kita ambil di ayat yang ke-6-nya saja. Surat 72, ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau ibu-ibu baca artinya di situ masing-masing kan, sesungguhnya ada orang-orang dari golongan manusia minta perlindungan kepada golongan dari jin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ujung ayat? Fazaduhum rahaqa. Tambah apa? Tambah sesat. Jadi kalau sudah minta perlindungan kepada jin, Allah ngasih tahu tuh bahwa minta perlindungan begini, maka kemudian ditambah sesat. Biasanya Bu alasan manusianya gini, tapi kan itu jin Islam, jin Muslim. Kalau ibu tanya lagi, mana KTP-nya? Kalau ada yang alasan ngeyel saja, itu jin Islam, tanya aja, ada sensusnya enggak dia? Bukan begitu. Kalau jin yang Muslim sibuk ibadah, udah nggak ngurus-ngurusi kayak gitu. Yang kayak gitu itu, ya itulah syaitan yang macam-macam gitu. Kalau golongan jin yang beriman, kan ada yang beriman kan? Ada yang beriman, ya udah urusan mereka, urusan kehidupan mereka di dalam dunia mereka. Cuma karena kita berkaitan dengan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dan seterusnya, itu ada yang kemudian menggoda, mengganggu manusia. Jadi kayak gitu. Maka ayat ini Bu, sebagai kehati-hatian bagi manusia, hati-hati kalau ada kolaborasi minta perlindungan kepada jin dan seterusnya. Ada jin itu digambarkan bahwa mereka melihat Rasulullah untuk beribadah dalam rangka pelajaran. Ada. Kalau masih ibu terbuka di dalam surat jin, coba dibalik, kalau Qurannya dibalik. Tapi kalau pakai HP, silakan dibuka di ayat yang ke-19. Suratnya sama. Kalau Al-Quran pakai yang biasa, dibalik aja. Ayat 19. Kalau pakai HP, ayat yang ke-19. Coba digambarkan. Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan tatkala berdiri salat, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdiri salat untuk menyembah Allah, berdoa kepadanya. Kemudian jin-jin itu, coba dilihat itu artinya mereka berdesakan. Ya kan Bu di situ? Mereka mengerumuni, mereka berdesakan mengerumuni Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ingin melihat bagaimana Rasul terakhir ini sholat atau ibadah. Mereka nengok Bu, mengerumuni. Makanya yang beriman ya beriman, sama golongan jin pun begitu. Yang beriman ya beriman, yang kafir ya kafir. Atau manusia yang beriman ya beriman, yang kafir juga ya kafir. Jadi memang ada golongan-golongan. Iya, begitu. Makanya kalau udah cerita syaitan kan ya membisik-bisikkan. Ingat Bu, yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikkan aja. Dukun itu suka dapat bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Waktu dulu ibu dapat bisikan kayak mana? Oh berarti ibu nggak pernah jadi dukun ya? Enggak, ini gambarnya. Jadi dukun itu dapat bisikan Bu, bisikan, nah, macam-macam itu. Makanya sekali lagi, kalau sudah urusan sama jin, pasti nanti ujung-ujungnya sesat. Jinnya. Misalnya kan ada pasien sakit, dia pergi ke dokter ini, bulung katanya, saya bulung. Nah itu dari Pasien gimana Bu? pasien sakit, dia pergi ke dokter A, atau ada ke dokter B. Nah, aku nggak cocok ke dokter A, cocok ke dokter B. Aku sehat katanya. Nah, itu bagaimana persepsinya? Bagi Muslim kalau mau berobat, pertama kalau sakit tuntunannya adalah kalau sakit satu. Kalau sakit, ketika sakit yang pertama harus diingat, ya Allah, ini sakit dari Engkau. Pertama. Jadi kalau sakit, tuntunannya pertama harus diyakini dulu.
ini adalah sakit dari. Yang kedua, terus mohon kepada Allah, ya Allah berilah kesembuhan. Habis itu berangkat ke dokter, usaha. Jadi pertama yang disangkutkan kepada Allah adalah sakitnya tadi disangkutkan kepada Allah. Ya Allah, ini sakit ini dari Engkau. Yang berhak menyembuhkannya adalah Engkau. Bismillah ya Allah, saya mau ikhtiar, saya mau usaha obat ke sana. Kan begitu, berilah kesembuhannya. Tak sembuh juga, pulang dia. Ya Allah, belum sembuh, saya mau ikhtiar ke. Jadi harusnya ke sana dulu. Harusnya nyambungnya itu ke sana. Jangan dipangkas ya. Tuh dokter itu paten tuh. Enggak. Waktu itu Allah ngasih kesembuhan lewat semacam itu. Jadi itu harus yang diyakini pertama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26 itu. Ya, itu yang diucapkan Nabi Ibrahim. Suratnya surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-80. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-80. Allah berfirman, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Nabi Ibrahim itu mulai dari atas ya, rangkaian ucapan Nabi Ibrahim. Salah satunya di ayat 80 digambarkan oleh Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Itu harus diyakini dulu. Makanya tadi di awal atau terkait dengan pertanyaan itu, kalau sakit sambungkan dulu kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ini sakit dari Engkau, saya mohon kesembuhan. Baru kemudian ikhtiar, berdoa juga, ya Allah berilah kesembuhan, dan seterusnya. Itu ucapan Nabi Ibrahim, surat Asy-Syu'ara 26 ayat yang ke-80. Sekali lagi ucapan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Baik Ibu, saya rasa itu ngaji kita sekali lagi tadi berkaitan dengan dukun, tukang ramal, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah dari hal-hal yang berbau syirik, dijauhkan dari yang berbau merusak daripada ketauhidan. Kita tutup Ibu ngaji kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.